Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Semoga Allah memberikan kita kesehatan yang sempurna dan keberlimpahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan berinteraksi dengan sesama manusia. Kita akan berkomunikasi dengan masyarakat. Maka dalam berkomunikasi tentu kita harus memperhatikan etika, adab, atau adat-adat yang berlaku. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Allah memberikan tuntunan kepada kita bahwa dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam menyampaikan sebuah argumen harus memperhatikan bagaimana kita sesuai dengan adab-adab Islam. Nah, di surat ini yang pertama adalah dengan hikmah. Hikmah di sini yang dimaksud adalah dengan logika, dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh seseorang. Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan lawan bicara kita atau tingkat sosial siapa yang kita hadapi. Nah, tentu kalau kita berhadapan dengan orang-orang petani, nah pasti bahasa-bahasa yang kita gunakan itu juga bahasa-bahasa orang-orang biasa, tidak intelek atau akademis. Nah, kalau kita memaksakan komunikasi sesuai dengan yang kita maui, maka tidak nyambung apa yang kita sampaikan. Atau dalam aspek kita berdakwah, ya, berdakwah kepada komunitas, kepada lingkungan, itu harus memperhatikan adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat itu. Maksudnya kalau tidak melanggar syar'i, tidak dalam hal prinsip, maka kita harus taat dan patuh kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan dalam menyampaikan. Kita tidak boleh menyampaikan suatu pendapat kita, memaksa orang lain harus mengikuti pendapat kita. Nah, itu tidak boleh. Dalam dakwah kita kan harus ada pentahapan ya, ada proses. Maka yang dibutuhkan adalah kesabaran dalam menyampaikan, ya, kesabaran dalam berdakwah dan sebagainya. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Jadi tadi yang pertama hikmah, yang bijaksana, logika dan sesuai dengan adat-adat yang berlaku, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini wal mau'izatil hasanah. Hasanah itu berarti dengan tutur kata yang lembut, ya, dengan tutur kata yang sopan. Nggak mungkin kita mengajak seseorang dengan ancaman, nggak mungkin. Atau apalagi dengan paksaan. Kalau kamu nggak ikut saya maka kamu akan begini-begini. Nah, tentu itu nggak bijaksana, ya. Jadi dengan hasanah, dengan tutur kata yang lembut, yang baik, ya, insya Allah masyarakat atau medan dakwah yang akan kita temui itu akan menerima, ya, selagi disampaikan dengan
kata-kata yang lembut, yang karim, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dakwah, ya, dalam dunia dakwah, kita kan ingin komunikasi dengan hati, tidak hanya dengan logika, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati. Mereka perlu disentuh dengan hatinya. Hati itu dengan rasa. Dengan rasa, tidak hanya sekedar nafsu, kemauan, yang penting ini saya sampaikan, ya. Yang penting ini saya utarakan. Perkara dia mau menerima itu enggak boleh begitu. Nah, mestinya kita harus paham itu bagaimana medannya, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan kehendak agar apa yang kita sampaikan itu diterima, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, pasti butuh proses-proses, ya. Proses-proses. Nah, pemirsa, di dalam dakwah, ya, tentu pasti ada halangan-halangan, ya. Ada rintangan-rintangan. Nah, ini harus kita pahami, nggak mungkin sekali jadi. Membangun sebuah gedung itu butuh proses. Apalagi ini membangun mental, membangun jiwa manusia, mengetuk hati manusia. Tentu bukan pekerjaan yang mudah. Mereka terus-menerus harus kita sapa, terus-menerus harus kita harus ada komunikasi yang intensif. Jadi langkah-langkah yang Allah berikan, yang Allah pandu di dalam surat An-Nahl ini, ya, dengan hikmah, dengan hasanah, ya. Nah, dengan wajadilhum, maksudnya ya jangan andaikan misalnya ya kita ada perbedaan pendapat, ya. Jangan sampai itu menimbulkan ini perpecahan, menimbulkan ukhuwah itu terganggu. Maka ya sampaikanlah dengan argumen-argumen yang kuat, yang masuk akal, yang bisa diterima. Tapi andaikan mereka belum mau menerima, ya kita nggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa. Begitu juga kita pun nggak mau kalau dipaksa oleh seseorang. Jadi tugas kita, mari kita murnikan dalam komunikasi pada sesama manusia. Semuanya kita landasi karena ikhlas, karena Allah, ya, karena Allah, bukan karena gengsi sehingga kita harus bernafsu menyampaikan, bukan karena kita kepingin dipuji sehingga dengan melampiaskan segala emosi. Tidak begitu. Semua harus kita landaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.